Terima kasih Anda masih bersama kami. Saya ingin ke Mas Leo. Kembali ya, bicara tentang bagaimana cara mengungkap motif dari kasus ini begitu kan. Tadi ada spontanitas begitu. Artinya sebetulnya rangkaian peristiwa, kalau tadi Komnas HAM mengatakan ada cerita di Magelang, ada cerita di rumah pribadinya, itu saling terkaitkah atau memang ada hal yang lain sebetulnya? Saya merasa bahwa Pak Ferdy Sambo memang bersikukuh menutupi apa sebenarnya cerita motif di balik ini. Itu sebabnya penjelasan-penjelasan yang disampaikan dari awal sampai sekarang bagi kita masih menimbulkan terlalu banyak pertanyaan. Pertanyaan. Ya. Dan menurut saya disinilah kita harus investasi, penyidik harus kemudian mencari segala cara untuk bisa mendekati, mengolah agar kemudian Bu Putri bisa bicara, kalau perlu mungkin harus meminta tolong orang yang cukup dekat, dan saya yakin bersama waktu, ya, ini kan kita hitungannya masih hari cepat sekali ya, Iya. bersama waktu Bu Putri nanti kemudian akan bercerita dan menyampaikan seperti apa kondisinya. Harapannya ini akan membantu mengurangi perasaan bersalah yang sempat beliau sampaikan, Iya. permohonan maaf, dan ini bagian dari proses healing juga. Saya yakin seperti itu. Baik, tapi kalau melihat dari kekejaman dari pembunuhan itu, ya, seorang Jenderal Bintang 2 kepada brigadir begitu yang jauh sekali begitu pangkatnya, apakah memang erat kaitannya dengan kewibawaan atau erat kaitannya dengan ini adalah ego laki-laki begitu, atau ada hal yang lain? Kalau Anda lihat dari melihat dari sisi hubungan keduanya yang sudah sangat dekat. Saya kira ada beberapa faktor yang terutama tentu adalah provokasi atau kondisi keadaan yang menyebabkan beliau marah, yang menyebabkan beliau kehilangan kendali atas dirinya. Ya, ini satu. Lalu yang kedua, kultur kekerasan yang ada di dalam Polri. Dan selama ini kita masyarakat ya menerima saja karena yang jadi korban biasanya adalah pelaku kejahatan. Ya. Jadi ya wajar. Dan ini yang bertahan. Kemudian yang ketiga, itu adalah memang hierarki, kedudukan subordinasi yang sangat jauh. Sehingga biasa atasan memperlakukan bawahan. Nah, kebetulan kali ini karena kondisi emosi yang luar biasa yang tidak bisa dikendalikan, ini berujung kepada eksekusi. Iya. Itu. Baik, saya ingin ke Pak Suparji. Prof, bicara tentang Ibu Putri, bisakah Ibu Putri sebetulnya dalam posisi ini kalau memang tidak bisa mengemukakan hal yang jujur, masuk dalam kategori tersangka? Ya, saya kira tersangka itu kan karena perbuatan atau keadaan berdasarkan minimal 2 alat bukti diduga kuat melakukan tindak pidana gitu loh. Nah, melihat kronologi dan konstruksi perkara ini gitu, maka potensi untuk menjadi tersangka itu cukup kuat gitu. Ya, apakah kemudian konteksnya keterlibatan ya dalam 338 atau 340 atau kemudian 221 atau kemudian pasal yang lain. Tetapi kalau melihat dari 31 saja itu sudah diperiksa dan dalam posisi yang juga terancam ya ancaman-ancaman misalnya menghilangkan barang bukti atau kemudian merekayasa kasus, maka potensi itu cukup kuat gitu loh. Tetapi sekali lagi semuanya kan berdasarkan alat bukti. Karena bahwa yang bersangkutan kan kalau kita lihat dari CCTV, dilihat dari perkembangan ceritanya dan sebagainya, tidak terlepas dari kasus tersebut gitu. Dan kalau pada konteksnya berbohong pun, itu kan juga bagian dari sebuah rekayasa kasus, bagian dari rekayasa alat bukti, yang kemudian juga bisa kategorikan obstruction of justice gitu loh. Obstruction of justice itu kan tidak bisa dikategorikan hanya merintangi secara fisik, tapi menghalang-halangi yang menyebabkan terkendalanya satu proses penyidikan dengan kata-kata yang tidak benar, dengan kata-kata yang bohong, maka itu bisa dikonstruksikan sebagai pertanggungjawaban pidana untuk obstruction of justice tadi. Baik, tapi bisa berbalik justru bisa menjadi justice kolaborator ya, kalau dalam hal bisa mengemukakan hal yang sesungguhnya gitu ya. Ya, kalau ini kan kalau dia mengkonstruksikan mempersonifikasikan diri sebagai justice kolaborator, saya kira terlalu jauh karena kemudian peran yang dilakukan, terus tindakan-tindakan yang dilakukan kan justru mempersulit
dan kemudian juga dianggap sebagai bagian dari pelaku utama dalam tindakan ini misalnya. Baik. Lagi-lagi apa adalah delik yang akan dijadikan persangkaan nanti tadi itu ya. Apakah sudah kena 55, 56 ya? Maka itu akan nanti penyidik lah yang akan mengembangkannya. Baik, saya ingin ke Pak Kemas. Pak Kemas, supaya nanti dalam proses persidangan ini tidak disebut persidangan yang gelap gitu, karena ada beberapa kasus juga misalnya terkait dengan pembunuhan sianida yang sempat juga menjadi sorotan publik gitu. Itu jadi nggak jelas juga gitu kan kasus pembunuhannya. Bagaimana supaya ini tidak terjadi dalam kasus ini? Saudara Ajat, sebelum saya menjawab pertanyaan itu, bisakah saya komentar tentang Bu Putri? Silakan. Nah, mengenai Bu Putri, sebenarnya di sini penyidik bisa masuk. Kenapa? Pada saat Bu Putri sebagai pelapor bahwa dia dilecehkan, dia harus memberikan keterangan yang benar, tidak boleh bohong. Nah, penyidik periksa. Tapi kalau dia diperiksa sebagai saksi dalam perkaranya Sambo, dia bisa bohong, dia tidak bisa disumpah. Tapi dalam dia memberikan keterangan sebagai pelapor, dia wajib memberikan keterangan yang benar. Nah, di sini penyidik bisa masuk untuk mencari keterangan-keterangan yang benar. Apakah betul dia dilecehkan, kenapa dilecehkan, kapan dilecehkan, siapa yang melecehkan, bagaimana cara pelecehannya. Nah, ini berkait kepada tindakan pembunuhan. Jadi polisi bisa masuk di sini. Nah, ini mengenai Bu Putri ya, komentar saya. Nah, tadi yang ditanyakan bagaimana supaya tidak gelap. Ya, satu-satunya cara, jaksa harus jeli meneliti berkas-berkas ini, bukti-buktinya harus lengkap dan jelas, tidak boleh kabur. Harus lengkap dan jelas. Baik. Ini memang menjadi tantangan ya? Ya, tantangannya berat sekali. Tantangannya berat sekali. Tapi saya yakin, andai kata terjadi kerjasama yang baik antara penyidik dan jaksa, dengan segala itikat baik, ini bisa terungkap. Dengan segala itikat baik ya, tidak ada yang disembunyikan. Baik. Mudah-mudahan ini bisa terungkap. Ya, ada satu segmen lagi, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Kita harus jeda lagi, tetap bersama kami, tetap di MNC News Prime.